sudah siap dengan putusan-putusan. Baik itu diterima maupun ditolak, kami sudah siap. Tapi faktanya dengan perjuangan kami, dengan pembelaan kami, eksepsi kami atau perlawanan kami yang luar biasa, akhirnya majelis hakim sepakat dengan apa isi dari perlawanan kami. Dan kami berterima kasih atas nama tim advokat Dr. Tifa. Ya. Ya, memang kami tadinya mengejar-ngejar bukti, bukan bukti, daftar bukti dan daftar saksi dari pihak BAP. Nah, karena sudah diputuskan seperti ini, maka kami tidak akan menuntut lagi dan kami berterima kasih. Semua itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Saya akan lanjut sedikit ya. Jadi sebetulnya secara mental ya, insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya, kami sudah mempersiapkan diri. Terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen. Ya, kami sudah riset 709 dokumen ini. Ya, dan dengan senang hati, apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap. Ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen. Ya, dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatan ya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini ya, yaitu transkrip nilai lengkap ya, SKS berjumlah 161 ya. Kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen. Ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini. Dan ini sulit sekali akan dipertahankan ya. Jadi inilah yang salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985 ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1985 itu 1985 itu materinya warnanya merah ya, materinya warna merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau ya, nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda ya. Baik, dilanjutkan oleh Pak ya. Dituduh apa sih? Oh, dituduh menyebar fitnah karena ijazah palsu. Nah, kalau begitu, seharusnya dia tidak jadi tersangka sebelum ijazahnya itu dibuktikan palsu atau tidak palsu. Oleh pengadilan, bukan oleh polisi. Iya. Polisi itu tidak berhak. Polisi mengumpulkan barang bukti, alat bukti, lalu disampaikan ke hakim, lalu hakim lihat yang mana bukti yang benar, tidak, lalu disimpulkan, oh ini ijazahnya asli, IT. Baru Roy Suryo itu boleh dimajukan ke pengadilan. Tapi sekarang ijazahnya belum. Yeah. Itu kan pendapat saya, betul. Pendapat Pak Jimli juga. Pak Jimli, Pak Hipnu Nugroho, guru besar Kombina Pak Susno Haji, mantan kabar itu sama. Harusnya dia dituduh memfitnah. Kenapa langsung tersangka sebelum ijazahnya itu dinyatakan asli atau palsu? Nah, oleh sebab itu menurut saya ini prosedurnya agak aneh, ya kan? Nah, oleh sebab itu tinggal keberanian pengadilan, kejaksaan nanti. Kejaksaan nanti kan sesudah polisi nyidik lalu diserahkan ke sana di P21 ya, bisa dikembalikan. Ini harus dibuktikan dulu dong. Nggak layak nih, bagaimana Anda melakukan jumping dari sesuatu, ya kan? Nuntut ini, tapi ini buktinya nggak ada di sini. Harus dibuktikan di sini dulu sehingga masuk ke sini. Satu. Kalau misalnya masyarakat ragu juga dengan kejaksaan, hakim dong nanti yang mengatakan. Jaksa mengatakan apa? Pengacaranya memulai, kuasa hukumnya memulai dengan eksepsi bahwa ini belum layak dibawa ke pengadilan. Nah, kalau hakim menyatakan enggak, sudah layak, tapi mari dibuktikan di sidang ini. Nah, bisa dibuktikan dulu sebelum pembuktian tentang fitnah, ya kan? Sebelum fitnah dan sebagainya, pencemaran nama baik, buktikan dulu. Kalau ini sudah terbukti asli atau tidak asli, risiko kan? Oh, ini asli ternyata, gitu.
Ini diteruskan nih fitnah dan ininya. Kalau ini ternyata tidak asli, kan tidak boleh langsung ke situ, tidak akan terbukti. Angel mentoyo, toyo tinggal ini tinggal gitu aja kok angel. Kenapa kok angel? Berarti palsu. Kenapa nyewa pengacara? Kenapa nyewa polisi? Kenapa nyewa tentara? Kenapa nyewa buzzer? Kenapa nyewa termul? Kenapa ruwet ribet? Ya berarti palsu. Kenapa sih Bu nuduh selingkuh lah, anti NKRI lah, menebar kebencian, menebar fitnah, dengki? Kenapa? Ya karena palsu. Memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru. Enggak begini, saudara, saya sudah memberi saran ke UGM. Kalau UGM yakin bahwa ada ijazah Pak Jokowi, ya nyatakan saja bahwa menurut saya Pak Jokowi itu adalah orang bernama Jokowi itu mempunyai ijazah UGM. Titik. Anda nih datanya. Tapi apakah ijazah itu dipakai oleh Pak Jokowi itu atau Jokowi lain? UGM tidak tahu. Itu diurus di pengadilan saja. Iya kan? Kan bisa tidak tahu saya mengeluarkan ijazah gitu, apa itu asli atau tidak, kan tidak tahu, sudah dikeluarkan, biar pengadilan. Nah, menurut saya pengadilan sekarang ini di tahap-tahap awalnya terus terang atas ijazah itu kacau, enggak karuan, tidak jelas juga, tidak fair juga menurut saya. Bagaimana orang menuduh ijazah ini palsu, tapi bukan kepalsuannya yang diadili, saudara. Ini berita bohong nih, membuat keonaran ini, sehingga nanti dia didakwa bukan karena menuduh ijazah palsu. Seharusnya kan dibuktikan dulu palsu apa enggak nih, palsu apa enggak dibuktikan dulu. Tapi ini arahnya bahwa dia menyebarkan berita bohong karena tidak bukti bahwa ijazah palsu, tidak ada bukti ijazah palsu. Nah itu kan buktinya mana? Buktikan dulu, hakim yang harus membuktikan. Nampaknya arahnya tidak ke sana, arahnya menggunakan pasal lain, membuat berita bohong, pemalsuan dokumen, pelanggaran ITE karena mengubah gambar, macam-macam lah, menyebarkan apa gitu, bukan asli atau tidaknya. Nah, menurut saya pengadilan kita yang dalam konteks ini juga bagian dari yang harus dipertanyakan. Ini arahnya kemana? Adalah bahwa saya mohon maaf, contoh misalnya ini Donald Trump yang di Amerika itu melarang orang pergi belajar di Harvard, keluar putusan pengadilan, Bung, nggak boleh lakukan itu. Putusan dari pengadilan yang mendukung Harvard itu diterima orang itu tanpa intervensi. Hakimnya betul-betul independen. Walaupun Donald Trump mungkin belajar juga ke Indonesia, dia bebas, dia mengatakan tidak boleh, tapi visa untuk orang yang mau belajar di Harvard tidak dikeluarin. Itu kerjaan eksekutif. Ini menurut saya adalah kerjaan pertama di Amerika seperti itu. Ada upaya dari pihak eksekutif, dia yang memberikan legitimasi untuk satu peristiwa. Nah, apapun putus pengadilan, saya hormati itu. Tapi untuk kasih visa Anda, tunggu dulu. Itu contohnya. Nah, berangkat dari itu, saya kira ini perlu sedikit perubahan budaya hukum dan budaya politik kita, ya. Jangan katakan hari ini iya, besok. Kalau bahasa saya adalah fakta Sumber Panda itu hari ini iya, besok iya, lusa iya, lusa setelah itu tidak. Hanya boleh terjadi kalau terjadi perubahan fundamental namanya. Kalau tidak terjadi perubahan fundamental, tidak boleh. Orang lain pertama iya, dua iya, tiga iya, empat tidak boleh itu. Kecuali terjadi perubahan fundamental. Baik, Prof sebagai mantan dekan Fakultas Hukum UNAN, mantan wakil rektor 3 UNAN, ini seharusnya UGM ini, kalau berkaca pada pengalaman Prof di UNAN, menyatakan bahwa alumni itu ijazahnya itu benar-benar dia asli dan berkuliah di situ. Apa saja yang harus dibuktikan dokumennya? Kalau di zaman saya malah setiap tingkat itu punya ijazah saya. Dari 1 ke 2 punya ijazah saya, dari 2 ke 3 punya ijazah saya, dari 3 ke 4 itu bernama nanti sarjana muda hukum lengkap saya, SML, sarjana muda lengkap. Dari 3 ke 4 sarjana S1. Nah, dari 4 ke 5 sebelum sudah itu bernama SHL. Semua terrekod itu. Mungkin setelah SKS, sistem kredit semester, itu mungkin tidak ada lagi. Yang ada adalah transkrip. Di zaman saya punya 5 ijazah sebagai seorang sarjana hukum dari Universitas Andalas tahun 78. Nah, jadi seharusnya itu ada di Indonesia sehari.
terekam semua di stambuk tadi. Ya, seperti saya katakan tadi, saya bisa melihat mata. Begini contohnya, saya masih ingat betul persis deh. Dari tingkat 4 ke tingkat 5 itu ada 12 mata kuliah. Saya lulus 11. Tinggal Cie. Nah, kalau saya terbalik itu. Dari 12 mata kuliah, dia lulus 1. Dia duluan dari saya. Karena yang lain itu bisa selesai. Saya yang satu ini betul-betul jadi sandungan bagi saya. Seperti saya katakan tadi, entah ke-6, entah ke-7, saya pernah bercerita sama Suharizal itu. Dan kemudian setelah saya tamat, saya berhak melihat dokumen fakultas itu. Nampak ada rekaman 0,000,0,0,6,5. Nah, itu dulu. Jadi ada rekamannya. Saya mengharapkan UGM bilang begini, ini loh, selesai itu. Kalau UGM melihatkan transkrip Joko Widodo demikian rupa, selesai itu. Tapi believe or not believe, percaya atau tidak, UGM sekarang kan tidak betul setegas itu. Kalau UGM setegas itu, kalau Pak Jokowi misalnya mengatakan, itu profesi saya. Ya, saya baru akan lihatkan di pengadilan nanti. Ya enggak, orang kan berikan contoh kepada Obama. Obama mengatakan dia bukan warga Amerika, dia lihatkan, ini loh, akta kelahiran saya. Saya adalah native born of United States of America. Ada akta kelahiran. Clear. Nah, saya tidak tahu nih, mungkin ada trik-trik politik tertentu. Baik Prof, ini selain stambuk tadi, biasanya ijazah asli lulusan ada juga di fakultas masing-masing. Saya tidak begitu percaya untuk rezim di zaman saya. Ya setidaknya hampir sama satu masalah dengan untuk Pak Jokowi. angkatan yang lebih muda seperti Dr. Suharizal itu biasanya ada. Duplikatnya pasti ada di Universitas Dallas. Pasti ada itu. Nah, itu tidak boleh mesti dirawat oleh undang sedemikian rupa. Kalau undang-undang kearsipan kita kan 20 tahun. Tapi saya tidak tahu ijazah itu berapa lama. Seharusnya itu jadi arsip dari universitas. Semoga lah kalau dengan ada sekarang demikian rupa, di scan demikian rupa, sehingga ada data digitalnya. Tapi dalam undang arsip 20 tahun itu. Nah, kalau hari ini atau di zaman saya jadi salah seorang pembantu rektor, itu biasanya dibuat duplikatnya dulu, rektor setuju baru dibikin aslinya. Duplikatnya itu tinggal di universitas, aslinya itulah yang diserahkan oleh dekan ke yang bersangkutan. Itu demikiannya. Kalau dokumen yang seperti Prof jelaskan itu ditunjukkan dan ditampilkan oleh UGM, artinya ini sudah tuntas persoalan. Clear sekali. Clear semuanya. Clear sekali. Sejak awal. Clear sekali. Dan itu yang tidak ditampilkan. Saya tidak tahu, tapi paling tidak saya tidak melihat itu. Setidaknya kita dari TPU, Resuro CS datang ke kampus katanya. Dari perdebatan baik di media mainstream maupun di media di kanal-kanal YouTube tertentu, itu tidak terlihat. Itu yang jadi perdebatan sebenarnya. Sehingga wajar publik ragu jadinya juga terhadap ketegasan TPU. Orang bertanya. Hak orang itu. Jabatan presiden itu kan bukan main-main. Kalau dia camat, ijazahnya palsu, sudah dipecat saya boleh kan, selesai itu. Nah, tapi ini tidak ada lagi di atas itu. Jadi oleh karena itu, makanya konsen orang sedemikian rupa. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau ada yang mencoba seperti orang main kartu, naruh kartu demikian rupa sehingga permainan itu mungkin seru kan? Bolehlah itu. Sehingga ada yang mengatakan ini dengan soal dinamika ijazah palsu Pak Jokowi ini, beliau tetap saja disorot oleh media mainstream sehingga beliau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan membahas secara mendalam, menyeluruh dan lengkap sebuah video yang sangat penting dan sedang hangat diperbincangkan di seluruh Indonesia, yaitu tayangan dari channel Menyala News dengan judul yang sangat menohok, yaitu kalau bukan palsu kenapa orang-orang besar dijadikan pelindung. Jokowi makin terpojok, tak bisa ngelak lagi. Nah, video ini diunggah pada tanggal 15 Agustus 2026, memiliki durasi sekitar 34 menit lewat 48 detik, dan membahas salah satu polemik terbesar yang sedang mengguncang dunia politik dan hukum di Indonesia saat ini. Saya akan membedah seluruh isinya secara lengkap, menambahkan konteks, fakta-fakta terkini, serta latar belakang yang mendalam,
sehingga penjelasan ini bisa menjadi bahan tayangan yang komprehensif untuk kita semua, dan durasinya akan saya susun agar cukup panjang dan tanpa saya bagi-bagi menjadi bagian-bagian, melainkan satu alur penjelasan yang utuh dan berkesinambungan. Jadi, mari kita mulai teman-teman dari judulnya terlebih dahulu, karena judul itu sendiri sudah mengandung pertanyaan besar yang patut kita renungkan bersama, yaitu kalau bukan palsu, kenapa orang besar dijadikan pelindung? Jadi ini adalah pertanyaan retoris sekaligus tantangan terbuka kepada publik. Jika ijazah yang dipermasalahkan itu benar-benar asli, sah, dan tidak ada cacat sedikit pun, mengapa harus ada pihak-pihak berkuasa, orang-orang besar yang kemudian turun tangan menjadi pelindung? Mengapa tidak cukup hanya dengan menyerahkan dokumen tersebut ke lembaga berwenang untuk diperiksa, diverifikasi, dan dibuktikan keasliannya secara terbuka dan transparan? Jadi pertanyaan inilah yang menjadi inti dari seluruh pembahasan dalam video tersebut dan menjadi titik tolak mengapa Joko Widodo atau yang sering disapa JKW semakin lama semakin terdesak posisinya, semakin terpojok, dan seakan-akan tidak memiliki jalan lain untuk mengelak dari tudingan-tudingan yang terus bermunculan dari berbagai pihak. Kita perlu memahami latar belakang kasus ini secara utuh sebelum masuk ke inti pembahasan dalam video tersebut. Polemik keaslian ijazah S1 Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada pertama kali mencuat ke publik sejak sekitar bulan Maret tahun 2025 ketika Dr. Tifauzia Tiasuma atau yang lebih dikenal sebagai Dr. Tifa mempublikasikan analisisnya mengenai sejumlah kejanggalan pada dokumen ijazah tersebut. Mulai dari jenis font yang digunakan yang dianggap tidak sesuai dengan standar mesin ketik pada masa itu, foto wisuda yang dinilai memiliki ketidakkonsistenan, sehingga hal-hal teknis lain yang membuat banyak orang mulai bertanya-tanya. Sejak saat itu, isu ini tidak pernah benar-benar mereda, justru semakin melebar, semakin mendalam, dan melibatkan banyak pihak, sehingga akhirnya berdampak pada proses hukum yang panjang dan berliku. Dalam video Menyala News tersebut ditegaskan bahwa Jokowi kini semakin terpojok karena muncul dugaan adanya jaringan perlindungan yang sangat kuat di belakangnya. Bukan hanya satu orang, melainkan sebuah sistem yang melibatkan berbagai elemen elit di negara ini. Disebutkan bahwa ada purnawirawan jenderal TNI dan Polri, tokoh-tokoh pemerintahan, hingga dugaan keterlibatan kekuatan dari luar negeri yang berusaha menjaga agar Jokowi tidak tersentuh hukum. Hal ini pertama kali dibeberkan secara terbuka oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Soenarko yang menyatakan bahwa setiap kali ada upaya pengusutan terkait ijazah tersebut, selalu ada pihak-pihak yang bergerak untuk menjaga dan melindunginya. Dan kekuatan tersebut begitu besar sehingga proses penegakan hukum menjadi sangat sulit berjalan lurus. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar dari pertanyaan besar dalam video tersebut. Jika dokumen itu benar-benar asli, mengapa butuh jaringan sebesar itu untuk melindunginya? Mengapa tidak cukup hanya dengan membuktikannya secara terbuka? Mengapa harus ada orang-orang besar yang ikut campur tangan? Kemudian dalam video itu juga dibahas bahwa Jokowi dikatakan melakukan strategi yang disebut sebagai playing victim, yaitu memosisikan dirinya sebagai korban dari serangan politik, korban dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkannya, sehingga perhatian publik teralihkan dari masalah inti, yaitu keaslian dokumen itu sendiri. Alih-alih menjawab secara langsung dan terbuka semua pertanyaan teknis mengenai ijazah tersebut, yang muncul justru narasi bahwa ada pihak yang ingin mengganggu stabilitas negara, ada pihak yang ingin memecah belah bangsa, dan ada orang besar yang berada di balik semua kegaduhan ini. Namun disinilah letak kelemahannya. Ketika ditanya siapa orang besar itu, tidak pernah ada nama yang disebut secara spesifik, dan bukti yang ditunjukkan pun tidak pernah ada.
Justru sebaliknya, semakin lama waktu berlalu, semakin banyak pihak yang mulai mempertanyakan mengapa dokumen tersebut tidak diperlihatkan secara utuh dan terbuka kepada publik. Mengapa tidak ada verifikasi independen yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral? Dan mengapa proses hukum terhadap orang-orang yang mempertanyakannya justru berjalan sangat cepat, sementara proses pemeriksaan terhadap dokumen itu sendiri justru terhambat di mana-mana. Disinilah kemudian pembahasan beralih ke bagian kedua yang sangat penting dalam video tersebut, yaitu tentang aturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 atau yang sering disingkat SEMA MA Nomor 3 Tahun 2026. Aturan ini diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2026 dan hanya berselang 3 hari pada tanggal 21 Agustus 2026. Aturan ini langsung digunakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Sulistyo Muhammad Dwi Putro untuk menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa. Permohonan peradilan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau NO dengan alasan bahwa pokok perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga permohonan pra-peradilan tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi. Namun yang menjadi persoalan besar dan memicu protes keras dari tim hukum Dr. Tifa adalah fakta bahwa SEMA tersebut baru saja diterbitkan pada tanggal 18 Agustus lalu, langsung diberlakukan pada perkara yang sudah berjalan sejak lama, padahal dalam prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, aturan hukum tidak boleh berlaku surut. Ini adalah prinsip dasar dalam hukum pidana. Tidak boleh ada aturan baru yang tiba-tiba dibuat langsung dipakai untuk menghentikan atau membelokkan proses perkara yang sudah berjalan sebelumnya. Jadi tim Dr. Tifa yang dikawal oleh Burhanuddin Suralaga menyatakan bahwa penerapan SEMA tersebut secara mendadak di tengah proses perkara yang sedang berjalan sangat merugikan hak-hak tersangka untuk mendapatkan keadilan dan melanggar asas kepastian hukum. Mereka menegaskan bahwa SEMA nomor 3 tahun 2026 itu seharusnya hanya berlaku untuk perkara-perkara yang didaftarkan setelah aturan itu terbit, bukan untuk perkara yang sudah berlangsung sejak lama. Namun di sisi lain, pihak yang mendukung aturan ini seperti Projo justru menyambut baik keputusan hakim tersebut dan menyatakan bahwa SEMA itu dibuat untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan untuk mengulur waktu persidangan. Jadi di sini kita melihat adanya pertentangan kepentingan yang sangat tajam. Di satu sisi ada pihak yang menganggap aturan baru ini sebagai upaya untuk memperlancar proses hukum, namun di sisi lain ada pihak yang melihatnya sebagai upaya untuk menutup jalur pembuktian, sehingga kebenaran di balik ijazah tersebut tidak bisa terungkap ke permukaan. Nah, jadi teman-teman, demikian sekilas penjelasan terkait video yang baru saja kita saksikan, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.